Nah, cuma berpikir tentang materi, jangan mandek. Jangan cuma berhenti dengan apa yang kelihatan. Materi itu sebagaimana semua hal yang ada di dunia ini berubah. Dia bukan sesuatu yang stagnan. Oleh karena itu perlu dipahami juga proses perubahan itu. Nah, untuk bisa memahami proses perubahan harus paham hukum yang namanya dialektika. Jadi dasarnya materi, cuma materi itu bukan sesuatu yang sendirian dan tunggal, tapi berinteraksi dan membentuk sesuatu yang baru. Itu namanya dialektika. Contohnya Islam masuk ke Jawa, dia ketemu dengan mode hidup gaya Jawa. Lahirlah Islam Jawa, itu dialektika. Visi keislaman ketemu gaya hidup Jawa, lahirnya Islam Jawa, kan gitu. Itu dialektika. Kalian misalnya dulu ngaji pertama ke sini mungkin pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Begitu lihat lu yang lain kok pakai kopiah, pakai sarung, pakai itu. Wah, itu kan dialektika. Alternatifnya kan dua, besok nggak ngaji lagi atau besok kalau ngaji kamu pakai sarung. Itu dialektika. Karena ada yang lain dan yang lain itu mempengaruhimu, kamu merespon secara berbeda, lahir sesuatu yang baru. Itu kan dialektika. Apapun yang kita lakukan dan terjadi sesuatu yang real di sekeliling kita, itu sifatnya dialektis. Dulu waktu presidennya A, gayanya dia begini. Sekarang presidennya B, gayanya dia begitu. Itu dialektika, kamu nggak usah kaget. Nggak usah bilang, oh nggak konsisten. Loh memang yang dihadapi dua hal yang berbeda. Dan itu manusiawi. Kalau realitas ya sunnatullah memang begitu. Itu namanya dialektika. Yang Jawa mungkin hidup di Jakarta berapa tahun itu ngomongnya mesti sudah lu gue. Teman-teman yang dari luar Jawa mungkin kuliah di Jogja 2-3 tahun, sekarang sudah mulai kosakatanya beberapa pakai bahasa Jawa. Itu dialektika meskipun lidahnya masih lidah luar Jawa. Sehingga intonasinya jadi khas. Nah, itu dialektika. Jawa juga enggak, luar juga enggak. Sesuatu yang baru itu sintesis. Hasil dialektika. Jadi itu materialisme miliknya Marx, dialektika miliknya Hegel. Meskipun dalam gagasan sosialisme dua-duanya hidup. Dialektika dimasukkan oleh Tan Malaka biar orang Indonesia sadar perubahan. Biar orang Indonesia mengerti bahwa realitas itu dinamis. Dia tidak statis. Apapun yang datang saling berpengaruh. Kalau bahasanya di Tan Malaka, perbincangan antar materi saling mempengaruhi. Kadang sifatnya bertentangan, kadang sifatnya saling mendukung, kadang hari ini sama, besok waktunya berubah jadi berubah, macam-macam. Itulah dialektika. Kita hari ini mungkin beda loh sama kita besok pagi. Kenapa? Ada dialektika dengan lingkungan sekeliling kita. Realitas yang dihadapi berubah, kita juga mungkin berubah. Nah, itu namanya dialektika. Oke. Ya kalau di Tan Malaka misalnya mencontohkan sejarahnya Rusia. Ini sebenarnya sejarah hampir seluruh dunia. Dunia itu kan awal-awal itu model sosial itu kan modelnya kecenderungannya monarki, kerajaan-kerajaan, imperium-imperium ada di mana-mana. Setelah era kerajaan-kerajaan lahir era feudalisme. Feudalisme ini era ketika orang-orang kaya, orang-orang bangsawan menguasai dunia di Jepang, di Indonesia dan seterusnya. Setelah itu era kapitalis. Era kapitalis ini lahirnya negara secara umum.
negara bangsa lahir seiring era kapitalis. Setelah itu ramalannya kayak bacaannya Tan Malaka melihat Rusia lahir era sosialis. Dan nantinya pasti akan muncul masyarakat komunis. Nah itu kenapa kok bisa berubah-berubah gini? Karena ada perbincangan antar materi yang sifatnya dialektika. Buruh ditindas, ini kan dialektis. Dialektika antara yang menindas dan yang ditindas. Melahirkan fenomena baru, revolusi proletar. Ini kan dialektis. Sekarang kebalikannya, orang yang miskin, yang proletar, yang tertindas memimpin. Akhirnya apa? Balik dia menindas yang dulunya menindas dia. Lahir fase diktator proletariat, kan begitu. Diktator proletariat itu orang tertindas sekarang ganti menindas. Pada saatnya diktatoriat ini akan berhenti sendiri. Ketika mulai sadar orang, oh iya ya dulu saya ditindas susah, sekarang balas dendamnya selesai, kita sama-sama manusia, lahirlah masyarakat tanpa kelas. Itu nanti yang dikenal sebagai komunis. Oke. Ya harusnya yang mengkritik komunisme, yang tidak setuju komunisme harus belajar tentang apa itu komunisme dulu, baru tidak setuju. Saya bilang jangan berhenti di stigma. Boleh kok tidak setuju. Kalau Indonesia mungkin setengah harus. Tapi harus ngerti duduk persoalannya. Kenapa kok tidak cocok untuk Indonesia? Atau tidak cocok di banyak negara. Hari ini kan komunisme dapat dikatakan bangkrut sebagai sistem pemerintahan di mana-mana. Kalau sosialisme masih ada geliatnya di beberapa negara, misalnya yang sudah mengkombinasikan dengan sistem yang lain seperti sosialisme demokrat dan yang sejenis itu. Nah, perubahan-perubahan sosial ini kan hasil dari yang namanya dialektika. Perbincangan antar materi, peristiwa dengan peristiwa itu dialektika, memicu perubahan. Jadi itulah cirinya manusia. Jadi jangan dimarahi kalau ada temenmu, pacarmu, kamu kok berubah enggak kayak yang dulu. Loh aku kan dialektis. Ya. Jadi masa harus sama terus, kan dialektis gitu loh. Kalau ketemu yang kayak gini ya gayaku gini, tapi ketemu yang kayak gitu ya gayaku gitu kan. Itu namanya dialektika. Lah kok enggak kayak dulu? Loh lah ya. Ini bukan berubah tapi berdialektika dengan realitas. Perasaanku ya tetap, cuma situasinya ganti, jadi ya dialektikanya ganti. Nah itu contohnya dialektika. Dulu di kampung enggak pernah ngerti orang pakai rok mini. Begitu masuk ke Jogja, lihat orang pakai rok mini tiap hari istighfar, astagfirullah gitu. Ya kan? Lama-lama bisa adaptasi dialektika. Iya. Sekarang pikirannya berubah sudah. Ya. Dulu astagfirullah, terus ganti lagi subhanallah. Ya. Lama-lama alhamdulillah. Akhirnya Allahu Akbar. Oke. Itu kan dialektika, berubah. Dulu mungkin dengar orang takbir itu kesannya heroik, kesannya monumental, tapi ada beberapa peristiwa yang membuat kita berdialektika di situ. Kesannya beda lagi sekarang kalau orang takbir. Ada orang takbir mungkin kita malah lari, khawatir. Jangan-jangan ada kerusuhan. Ya kan? Kenapa? Ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oke, nah, untuk mengeliminasi itu, ya munculkan peristiwa sebagai antitesisnya bahwa takbir itu tidak menakutkan kok. Justru heroik, kembalikan lagi. Caranya lahirkan antitesisnya. Gitu loh. Kalau kamu nggak setuju sesuatu, bikin antitesisnya. Nanti akan lahir sesuatu yang baru. Nah itu prosesnya orang hidup itu. Jadi dialektis, dasarnya materi. Nah, proses memahami materi, proses dialektika dalam hidup ini, ayo dipahami secara logis.
Kenapa harus pakai logika? Ya biar terukur. Biar ngitungnya enak. Biar kalkulasinya jelas. Logika itu kan tegas. Kalau kayak gini masuk akal, kayak gitu nggak masuk akal. Target yang rasional begini, yang nggak rasional begitu, itu kan jelas kalau logika. Dengan modal sekian, kita akan untungnya sekian. Kelemahan kita di sini, kerugian kita di situ, itu kan logika. Lebih enak mengontrolnya. Bukan berarti cara berpikir yang lain jelek atau salah, tapi yang paling aman, paling bisa kita daya gunakan untuk kebangkitan, untuk perjuangan, untuk pembangunan, itu logika. Pakai insting, ya mungkin bisa, tapi berat. Sudahlah Pak, saya nunggu wangsit saja kapan lahir, kapan moodnya keluar ya saya susah. Mending kamu rancang sendiri. Saya pokoknya tiap jam sekian mau melakukan ini, pingin hasil ini jelas. Ngukurnya lebih gampang. Bukan berarti yang insting tadi salah. Kalau insting, kalau intuisi, kalau itu susah. Tapi kalau akal, kalau logika lebih mudah mengontrolnya. Sudahlah Pak, saya pasrahkan semua pada Allah. Kalau nanti dapat hidayah ya terbuka, kalau enggak ya sudah. Oh itu susah. Tapi kalau kita rancang sendiri, saya akan berusaha Pak biar dapat hidayah, caranya A, B, C, D. Itu logis. Nah, maunya Tan Malaka, orang-orang Indonesia ini kalau ingin merdeka, sukses, ayo berpikir menggunakan logika. Yang masuk akal sajalah. Nah itu. Jadi jangan terlalu terpaku pada hal-hal yang tidak masuk akal. Meskipun yang tidak masuk akal mungkin sekali-sekali akan terjadi. Kalau di Tan Malaka hukum Tuhan, hukum Allah, sunnatullah. Saya sering bilang hidup ini yang kita pedomani sunnatullah ini. Bahwa sewaktu-waktu Tuhan, sewaktu-waktu Allah intervensi, itu kalau di Islam namanya kudratullah. Itu ya, tapi jangan dipedomani. Biar aja ya kita berdoa semoga Allah intervensi yang bagus-bagus dalam hidup kita. Jangan dipedomani di awal. Alah Pak saya tidak belajar, kalau takdirnya lulus ya lulus. Kalau enggak ya enggak. Lah itu enggak bisa. Logika sunnatullahnya kalau ingin lulus belajar. Bahwa kamu belajar kok enggak lulus-lulus, itu takdirnya Allah berarti sudah. Intervensinya Allah kan begitu. Jadi jangan pedomani yang kudratullah ini. Kamu loncat dari amplas paling atas itu yakinilah pasti tewas. Enggak usah dicoba. Yakin tewas itu sunnatullahnya memang begitu. Bahwa kamu mungkin ada momen apa terpaksa loncat dari sana, mungkin dikejar-kejar orang apa-apa, dan tidak tewas, itu kudratullah. Mungkin Allah intervensi, tiba-tiba ada truk yang bawa spring bed banyak, terus kamu jos gitu. Jadinya enggak tewas, itu Allah intervensi. Gitu loh. Jadi jangan mengandalkan pasrah. Pedomannya sunnatullah. Sunnatullah itu dasarnya logika. Isinya materi, prosesnya namanya dialektika. Itu yang diinginkan oleh Tan Malaka. Ya, kalau ingin merdeka jangan diem saja. Jangan pasrah saja. Bangkitlah. Berpikir yang rasional. Pahami realitas sekelilingmu. Pahami proses-proses yang terjadi di dalamnya. Itulah materialisme, dialektika, logika. Oke, terus. Nah, visinya Tan Malaka itu visi kerakyatan. Kalau Soekarno pakai istilah marhain, kalau Tan Malaka pakai istilah murba. Ya. Murba itu artinya rakyat jelata. Ini istilah dari Raden Ngabei Purbacaraka yang sempat ketemu sama Tan Malaka. Jadi mereka ngobrol terus ketemulah kalau rakyat jelata itu ada istilah murba. Dan istilah ini dipakai oleh Tan Malaka. Istilah ini ada di
dibabat-babat, diserat-serat, dicerita-cerita, termasuk cerita zaman Ken Arok, zaman Singosari itu ada istilah murba. Jadi kaum murba. Meskipun nanti ketika dia jadi partai, murba itu dianggap sebagai singkatan dari musyawarah rakyat banyak. Partai murba. Cuma nanti Tan Malaka ini tidak lama, paling sekitar 3 bulan setelah partai ini berdiri, Tan Malakanya sudah tewas. Nanti dihidupkan oleh teman-temannya, termasuk Iwa Kusuma Sumantri, Khairul Saleh, termasuk mantan wakil presiden Adam Malik, itu berasal dari partai murba. Dan ya enggak terlalu sukses sebagai partai. Terakhir dulu tahun 2009 waktu dibuka lagi multipartai, juga dicoba didirikan lagi tapi tidak nyampe karena electoral threshold-nya sudah banyak turun. Tapi sebagai ideologi dia menjadi bibit nanti dari sosialisme, nasionalisme Indonesia. Jadi ini mirip dengan gagasan marhainismenya Soekarno. Jadi ingin rakyat Indonesia sejahtera seluruhnya. Musuhnya 2, kolonialisme, imperialisme, sama feudalisme. Oke, jadi visinya itu kerakyatan. Ingin rakyat Indonesia makmur sejahtera. Terus, nah itu tadi visinya. Kemudian sistem yang ditawarkan. Tan Malaka mengkritik model pemerintahan yang mengandalkan trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Katanya Tan Malaka tidak efektif model semacam ini. Jadi kalau ada eksekutif, legislatif, yudikatif, yang menang tetap eksekutif. Karena yang terjun langsung menguasai sumber daya itu eksekutif. Yang lebih kuat itu pasti eksekutif. Dan eksekutif bisa mudah mempengaruhi legislatif. Dan isinya legislatif itu biasanya ya hanya orang-orang yang secara ekonomi kuat. Apalagi model pemilu, model pilihan. Melihat struktur dan budaya di Indonesia, orang Indonesia itu kan cenderung tidak tegaan. Masa sudah disangoni, nggak milih, nggak sopan. Kan ada kan logika begitu. Kita sudah dikasih banyak loh, masa nggak milih dia? Nggak pantas lah. Ini logika-logika kayak gini kan hidup sampai hari ini. Itu teman kita sendiri, sahabat kita loh. Masa kita nggak milih dia? Itu teman dari temannya teman kita loh. Masa kita nggak milih dia? Kan? Bisa begitu orang Indonesia hari ini. Dan model semacam ini tidak efektif. Pemerintahan kalau ada 3 kaki itu akan susah efektif. Oke, yang susah nanti orang kecil lahirnya. Maka kalau tawarannya Tan Malaka ada organisasi besar khas ya negara-negara sosialis, lembaga besar yang ngurusi negara. Nah, di lembaga ini ada fungsi-fungsi yang bermain. Ya, ada fungsi legislatif, fungsi yudik, itu bagian dari organisasi besar ini. Dengan ADART-nya yang namanya undang-undang. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, punya kaki sendiri-sendiri. Semuanya berada di bawah satu naungan organisasi. Jadi tidak trias, tapi satu. Yang legislatif, yudikatif, eksekutif, ini cuma fungsi-fungsi. Kayak kamu bikin panitia, itu kan ada seksi konsumsi, ada seksi penerima tamu, ada seksi. Itu fungsi-fungsi yang dimainkan. Bukan sesuatu yang berbeda. Kalau berbeda ya tetap menang eksekutif, kemudian parlemennya jadi ajang bancaan,
orang-orang kaya yang masuk ke situ. Dan ya mungkin ramalannya Tan Malaka setengah benar. Hari ini setengahnya lagi sangat benar. Oke, antara lain. Yo, nanti kita coba evaluasi lagi apa iya sih begitu situasinya. Katanya Tan Malaka, coba direnungi. Siapa pula yang bisa menyewa gedung-gedung besar buat rapat umum? Mempunyai persurat kabaran, majalah, radio, sandiwara. Kalau hari ini harusnya ditambah program televisi. Buat memuja-muja calon sendiri dan mencemooh calon lawan. Tentu kaum fulus yang punya uang. Yang bisa masang baliho besar, pilihlah saya. Itu kan yang punya uang. Kalau enggak punya uang, mikir baliho aja enggak nyampe. Ya kan, buat makan lumayan, ngapain? Baliho sebesar itu ya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Izinnya saja berapa, kan? Jadi enggak, tetap hanya orang-orang yang punya. Kalau partai ya partai-partai besar yang punya televisi, menguasai koran, menguasai majalah. Jadi enggak, parlemen akan dikuasai orang-orang yang sejak awal memang ekonominya kuat. Bukan urusan kualifikasi orangnya, tapi yang bisa mempromosikan dirinya. Ya tergantung rakyatnya juga Pak ya, tapi kalau ekonominya kuat kan rakyat itu gampang. Rakyatnya butuh apa sekarang? Kalau dia duitnya banyak kan gampang. Jembatan, masjidnya pingin dicat, ngajinya pingin dikasih makan setiap malam Kemis misalnya kan gampang. Kalau beliau tiap malam Kemis ke sini bawa tumpeng, bawa jajan itu kan masa kita nggak nyoblos kan gitu mikirnya. Logikanya. Jadi itu yang ada di pikiran Tan Malaka. Model trias politika ya hasilnya nanti ini. Siapa yang menang? Kaum fulus. Yang tidak punya fulus jangan mimpi. Jadi yang bisa bikin rapat akbar, yang bisa mengerahkan massa besar-besaran, itu pasti yang punya modal. Atau yang dimodali. Yang dimodali lebih ngeri lagi, karena nanti yang main yang modali mesti. Nah, itu sudah diramalkan sejak lama oleh Tan Malaka. Tan Malaka ngomong kayak gini, berarti situasi zaman itu ya mirip-mirip saja seperti hari ini. Jadi ada yang perlu dikritisi. Oke, terus ini yang khas dari Tan Malaka. Komunisme tapi sekaligus Islam. Ini pidatonya Tan Malaka di Komintern. Komintern itu tadi kan dia menggagas organisasi untuk mengelola negara. Kalau Komintern ini organisasi untuk komunis internasional. Jadi setelah Rusia sukses dengan revolusinya kan nanti banyak orang tertarik dengan ideologi komunisme ini. Di banyak negara-negara kecil yang dijajah, ideologi ini laku termasuk di Indonesia. Nah, akhirnya lahir organisasi internasionalnya namanya Komintern. Dan nanti Tan Malaka termasuk pejabatnya yang mewakili Asia zaman itu. Dan dia dikasih kesempatan pidato, meskipun usulnya ditolak. Dia usul, jangan memusuhi agama, jangan memusuhi Islam. Jangan memusuhi kelompok agama. Wong agama itu potensi yang luar biasa untuk kita berjuang. Kalau kita musuhi agama, ya nanti kita dimanfaatkan. Itu kan kalimatnya perkumpulan Islam itu. Ini ngomong tentang SI. Dia cerita tentang Sarekat Islam. Karena dia kan sempat jadi anggota Sarekat Islam. Perkumpulan Islam itu mendorong masyarakat desa mengambil alih kendali perusahaan-perusahaan. Semboyannya petani miskin menguasai semuanya, proletar menguasai segalanya. Jadi SI telah melakukan propaganda yang sama dengan Partai Komunis. Cuma kadangkala dengan nama lain. Tapi karena ada kritik yang tak mengenakkan para pemimpin SI pada
1921 terjadi perpecahan. Perpecahan ini dan hasil, jadi SI yang pecah itu ditambah hasil Kongres Komintern kedua. Keputusannya apa Komintern kedua? Ini Komintern keempat. Komintern kedua memutuskan berjuang melawan pan-islamisme. Jadi Islam dan gerakan pan-islamisme dianggap rival. Akhirnya Islam sama komunis berhadap-hadapan. Kemudian situasi saling nantang ini antara Islam dan komunis dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah masuk provokasi. Apa yang mereka katakan kepada kaum tani muslim yang sederhana, mereka bilang, ini pemerintah yang memprovokasi. Lihat, komunis tidak hanya memecah belah, mereka juga ingin merusak agama kalian. Oh, ini luar biasa bagi petani. Mereka kemudian berpikir, saya telah kehilangan segalanya di dunia, apakah saya juga harus kehilangan surga? Jangan sampai itu terjadi. Beginilah cara orang muslim sederhana berpikir. Propaganda seperti ini dilakukan oleh agen-agen pemerintah dengan sukses, maka pecahlah kami. Oh, jadi agama yang semula kekuatan luar biasa, akhirnya jadi faktor perpecahan. Kenapa? Karena ketidakkompakan. Maunya Tan Malaka ini di sidang Komintern itu, mbok kita rangkul semua, wong cita-citanya sama. Tapi kok malah Komintern punya program melawan pan-islamisme. Akhirnya kalau kita saling musuhan, ya yang punya kepentingan, punya keuntungan masuk. Pemerintah provokasi. Hati-hati sama orang komunis, dia anti Tuhan. Nanti agamamu rusak. Katanya Tan Malaka, orang kecil, petani awam diancam gitu ya takut. Di dunia sudah sengsara, masa besok di akhirat juga sengsara? Oh, ini logika luar biasa loh bagi orang kecil. Alat paling gampang untuk mengerahkan masa agama karena logika ini. Karena banyak orang hidupnya susah. Orang susah kan tinggal dipameri. Tenang aja, dunia hanya sementara. Besok di akhirat. Nah, kalau sudah hati-hati loh, kalau agama merusak di akhirat kamu gagal juga. Oh, itu alat yang paling gampang untuk menggerakkan massa dan memecah-mecah umat. Nah, itu katanya Tan Malaka, pemerintah masuk dan pecahlah kita. Akhirnya. Jadi padahal Tan Malaka pinginnya ya mbok yang kompak. Wong cita-citanya sama. Minggu lalu Cokro Aminoto menunjukkan bahwa visinya Islam itu sangat sosialis. Untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada dominasi hegemoni, tidak ada orang elit, orang awam. Nggak ada penindasan. Itu kan sama yang dicita-citakan oleh masyarakat komunisme, katanya Tan Malaka dan kawan-kawan. Komunis itu kan visi masyarakat tanpa kelas. Jadi orang itu terjamin semua, kalau susah ya susah semua. Nggak boleh ada kesenjangan, nggak boleh ada gap. Kan itu cita-cita komunisme. Cuma karena stigma-stigma tertentu yang muncul di kepala kita, kalau komunis itu pasti anti Tuhan, kalau komunis itu pasti berdarah-darah, pasti bunuh-bunuhan. Ya memang ada peristiwa-peristiwa sejarah yang mendukung stigma ini. Cuma tidak selalu. Kalau dalam bahasa logika itu namanya slippery slope. Slippery slope. Kesalahan berpikir slippery slope. Dua hal yang berbeda disambungkan. Padahal mungkin tidak begitu. Kalau saya DO, mesti nanti pekerjaanku tidak beres. Mesti kalau pekerjaanku nggak beres, mesti nanti masa depanku suram. Kalau masa depanku suram, mesti tidak ada yang mau tak nikahi. Kalau nggak ada yang mau dinikahi, mesti kok hidupku susah, stres. Kalau hidupku stres, mesti semua orang menjauh. Terus aku sakit-sakitan. Kalau aku sakit-sakitan, matinya cepat. Itu kan namanya slippery slope. Jadi dua hal yang beriringan, yang jane nggak ada hubungan, tapi dibikin ada hubungan. Atau kalau tentang komunisme ada di Indonesia selalu disebut bahaya laten.
Jadi ini teori sosiologi sebenarnya, ada fungsi laten, fungsi manifest yang punya sosiolog namanya Robert Merton. Robert Merton ini punya teori hubungan sosial itu ada dua wajahnya, ada aspek manifest, ada aspek laten, namanya fungsi manifest, fungsi laten. Manifest itu yang kelihatan, yang diinginkan. Yang laten ini yang tidak kelihatan, sebenarnya nggak diinginkan tapi bisa muncul. Gitu loh. Jadi kalau kita menjalankan syariat Islam 100%, agama akan rahmatan lil alamin. Itu kan, terus begitu dicoba untuk mewujudkan, yang terjadi kok perang, pembantaian, kayak ISIS itu kan. Itu namanya laten. Jadi fungsi yang tidak diinginkan muncul, awalnya tersembunyi. Maka komunis itu ada fungsi latennya, itu yang ditakuti, yang semula nggak diinginkan jadinya muncul. Ya benar maunya pemerataan kesejahteraan, tapi kalau nggak diurus yang benar, yang lahir mungkin pemaksaan-pemaksaan, perampasan-perampasan. Misalnya, oh ini tanah ini tidak boleh ada orang memiliki tanah luas, kalau gitu dirampas saja, kalau gitu. Ini terus terjadi kerusuhan-kerusuhan, ini laten. Padahal maunya, visinya tidak begitu. Jadi kalau dia manifest, fungsi seperti apa adanya, tidak masalah. Sesuai idealnya, tapi ada latennya. Laten itu yang tidak kelihatan, yang tidak diinginkan. Ya relasi sosial apapun mesti punya dua wajah ini. Kayak kita berteman misalnya. Harusnya berteman itu enak, menyenangkan, hidup tidak sepi. Tapi di situ ada fungsi latennya. Mungkin gara-gara ada teman kita jadi terganggu, kita jadi tidak bebas. Itu laten. Jadi komunisme, mungkin Islamisme juga begitu. Bahkan nasionalisme juga begitu. Orang yang tidak suka Islamisme, tidak suka nasionalisme, tidak suka komunisme, yang dilihat hanya aspek latennya. Aspek jeleknya saja. Sementara yang pro mati-matian biasanya hanya lihat bagusnya saja. Aspek manifestnya. Loh, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kalau semacam itu bukan Islam itu. Kan kita selalu bilang begitu. Yang pro Marxisme, komunisme mungkin bilangnya juga begitu. Loh, ideologi yang mensejahterakan rakyat 100% itu ya yang komunisme itu. Yang sosialisme itu. Kalau enggak begitu ya enggak, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya kecerdasan kita membaca mana yang manifest, mana yang laten. Kapan-kapan kalau ada sesi lagi kita ngomong teori-teori sosial. Oke, itu kalimatnya Tan Malaka. Saya bukan Bolshevik, namun jika seseorang mencintai tanah airnya, memperlihatkan kecenderungan terhadap Bolshevikisme, maka panggil saya Bolshevik. Jadi Bolshevik itu tadi revolusi Rusia, ya karena memang gagasan sosialisme, komunisme itu inspirasinya dari revolusi Rusia. Kalau nasionalisme, demokrasi itu dari revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Jadi masuknya lewat sana. Cuma revolusi Rusia ini namanya Bolshevikisme. Ini yang meruntuhkan kuasanya zaman itu tahun 1917. 25 Oktober. Yang tanggal ini dipakai oleh Tan Malaka untuk mendirikan Partai Murba. Ketika terjadi revolusi Bolshevikisme itu yang nanti melahirkan yang kita kenal dulu namanya Uni Soviet. Runtuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II zaman itu. Dan dari situ kemudian banyak yang tertarik dengan sosialisme, komunisme. Ya tokoh besarnya revolusi Bolshevikisme itu Lenin. Dari eranya Lenin. Jadi awalnya di Rusia itu kan ada Partai Sosialis Demokrat. Partai Sosialis Demokrat itu punya dua faksi. Yang pertama Bolshevik, yang kedua Menshevik. Yang Bolshevik ini yang keras, yang tidak mau kompromi. Yang Menshevik ini yang moderat.
Nanti dua faksi ini saling menjatuhkan, saling serang. Awalnya ya sama-sama Partai Sosialis Demokrat Rusia. Oke, makanya Tan Malaka bilang, sudahlah ndak apa-apa kalau aku dianggap PKI kah, dianggap Bolshevik kah, asal demi Indonesia nggak masalah. Itu kalimatnya kayak kata-katanya Imam Syafi'i itu loh. Kalau cinta pada ahli bait dianggap Syiah, aku dianggap Syiah juga ndak masalah. Itu Imam Syafi'i, bukan saya. Oke. Nah, kalau cinta tanah air dianggap Bolshevik, panggil saja saya Bolshevik. Itu Tan Malaka. Jadi artinya apa? Kalau memang kita yakin jalan kita sudah benar, sudah lurus, peduli amat sama komentarnya orang, sama stigma yang ditempelkan orang, sama anggapan-anggapan orang. Itu menunjukkan punya pendirian yang kuat. Tidak gara-gara takut dianggap Syiah terus kalau gitu saya nggak usah lah ngomong-ngomong tentang ahli bait, ngomong tentang cinta ahli bait. Itu Imam Syafi'i kan. Tapi kan beliau enggak lah. Kalau cinta ahli bait dianggap Syiah, ya anggap saja saya Syiah, enggak masalah. Oke. Ya dalam banyak hal kalau kita punya prinsip kuat, boleh pakai logika semacam ini. Kalau titik-titik dianggap titik-titik, ya anggap saja saya titik-titik. Titik-titiknya kamu isi sendiri. Oke, terus nah, ini di antara visi upaya Tan Malaka untuk Indonesia. Jadi setelah dia mengembara kemana-mana dan Indonesia merdeka, dia pulang. Pulangnya Tan Malaka ke Indonesia jangan dibayangkan, dibandingkan dengan pulangnya Soekarno dari pengasingan. Jauh. Tan Malaka pulangnya sendiri, nggak ada yang peduli, nggak ada yang kenal, nggak ada yang sambutan besar-besaran. Kalau Soekarno pulang kan yang menyambut luar biasa zaman itu. Cuma Tan Malaka ini bukan ingin melawan Soekarno. Soekarno juga sahabatnya, temannya. Banyak kebijakan-kebijakannya Soekarno yang dia tidak setuju. Khususnya kebijakan-kebijakan perundingan, apalagi zaman kabinetnya Syahrir. Syahrir ini temannya, sama-sama Sultan. Satu daerah asalnya. Cuma caranya jauh. Syahrir ini politisi, intelektual, geraknya tidak revolusioner bagi Tan Malaka. Kesuwen. Apa kesuwen itu? Bahasa Indonesia. Kelamaan. Bolak-balik diplomasi, dialog, kesuwen. Ini sudah untuk itu. Sudah mumpung orang semangat, mumpung orang bergairah, bergelora, ya bolak-balik rundingan aja. Kapan kita merdeka beneran ini? Wong sudah proklamasi kok masih dibuat mainan sama orang-orang luar. Kan itu yang dibikin Tan Malaka sumpek itu kan. Akhirnya dia bikin gerakan sendiri. Itu nanti yang jadi awal dia mulai diincar. Termasuk oleh pemerintah. Dia bikin tahun 46 kelompok namanya Persatuan Perjuangan. Dia dengan gagasannya sendiri membentuk kelompok, dibentuk di Purwokerto tahun 46. Organisasi-organisasi dihubungi semua. Siapa yang mau bikin gerakan baru untuk Indonesia yang baru. Dan zaman itu berhasil mengumpulkan 141 aliran politik, organisasi politik, Laskar, Masumi ikut, PNI ikut. Karena memang orang sudah mulai tidak sabar lihat diplomasi pemerintah yang bertele-tele. Akhirnya tanggal 15-16 Januari 46 bikin namanya minimum program. Target minimal. Yang pertama berunding dengan tujuan pengakuan kemerdekaan 100%. Jadi setelah kita proklamasi itu, kok kayak tidak ada bedanya ya. Sudah merdeka dengan belum merdeka. Ini masih ribut. Sekutu yang mau balik lagi, Belanda yang mau balik lagi, Jepang yang dipulangkan, ada yang tawanan mau dirampas. Lah katanya kita sudah merdeka.
kok masih banyak yang ngerecoki, kita nggak bisa ngurusi negara kita sendiri. Kita teriak ke luar negeri, Indonesia sudah merdeka loh. Orang luar paling, oh ya selamat ya. Tapi nggak ada yang berubah di dalam. Apa-apanya masih diatur, masih disetir. Itu maka visinya merdeka 100%. Jangan ada yang ngatur-ngatur kita lagi. Wong namanya aja merdeka. Itu usulan pertama dari minimum program. Dan ini termasuk yang disetujui oleh Jenderal Sudirman. Yang kedua, pemerintahan rakyat. Jadi pemerintahan yang sesuai dengan kemauan rakyat. Jadi bukan pemerintah yang mikir, ya pikirannya bagus-bagus, tinggi-tinggi, tapi versi dia. Kalau versi dia, versi mereka, tidak ada jaminan lo cocok dengan keinginannya rakyat. Rakyat butuh apa, dikasih apa. Mungkin yang dikasih ini luar biasa, tapi kalau nggak dibutuhkan buat apa? Itu loh. Kalau rakyatnya butuh sepeda ontel, dikasih pesawat terbang, ya kan nggak manfaat. Ya luar biasa pesawat terbang itu, tapi kan rakyat hari ini masih cuma butuh ontel, jalan-jalan di kampungnya juga masih memungkinkan sepeda ontel. Buat apa dikasih helikopter, pesawat terbang misalnya. Contohnya itu. Jadi pemerintahan rakyat itu pemerintah yang difikirkan rakyat butuhnya apa. Kebutuhan rakyat, kemauan rakyat. Rakyat maunya bagaimana. Bukan kemauan elit, visinya elit. Meskipun mungkin pemerintah elit itu program-programnya luar biasa. Tapi kalau bagus menurut mereka, tidak bagus menurut rakyat juga, tidak efisien. Jadi yang pertama-tama harus dengarkan suaranya rakyat. Oke. Idealnya suaranya rakyat itu diwakili oleh wakil rakyat. Idealnya begitu. Cuma kadang-kadang ideal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya diterima saja. Salahmu dhewe. Wong yang milih wakil rakyat juga rakyat toh. Oke, ya mungkin saya bilang tadi mental kita masih mental ramah tamah. Jadi basa-basi ndak enakan itu. Oke, tentara juga begitu. Tentara yang melayani rakyat. Kemudian usulnya juga menyelenggarakan tawanan. Eropa melucuti senjata Jepang. Ini kan tawanan-tawanan Belanda yang ditawan Jepang. Itu kan banyak tawanan-tawanan perang. Ini kan Indonesia sudah merdeka. Masa tawanan-tawanan yang dimiliki negara yang merdeka kok yang ngurusi bukan negara itu sendiri. Senjata yang ada di sini kok ya ndak boleh kita gunakan. Kita diancam-ancam untuk tidak ada merampas senjata. Itu kan kita janjane merdeka tapi apa ya merdeka. Wong sekedar itu aja kita ndak bisa. Jadi melucuti senjata Jepang, menyita hak milik musuh. Ya kenapa sih harus dilucuti, harus dirampas hak milik musuh? Lah kita negara yang sangat muda, masih bayi, masih belum punya apa-apa. Kita belum punya apa-apa nanti rampasan-rampasan perang kok kita nggak boleh memiliki. Itu kan namanya belum merdeka, berarti kita masih dijajah. Nah itu yang ada di logikanya kelompok yang namanya Persatuan Perjuangan. Tahun 46, Indonesia masih umurnya setahun. Umur setahun itu kan masih belum makan makanan keras. Jadi minumnya masih susu sama, kalau ASI eksklusif kan masih kurang setahun lagi. Cuma kalau nggak dipercepat, kalau nunggu, kalau model diplomasinya Sultan Syahrir, ini ya keburu padam semangatnya. Ini mumpung sedang panas-panasnya baru bangkit. Kalau lama-lama bolak-balik diajak perundingan aja ya bisa kacau. Maka ayo merdeka beneran 100%. Termasuk menyita perusahaan-perusahaan dan pertanian. Kan Belanda meninggalkan banyak perusahaan pertanian dan lain-lain. Nah, itu di antara gerakannya sebelum mendirikan Partai Murba.
Namanya persatuan pembangunan. Cuma nanti gerakan ini dicurigai, kemudian semuanya melepaskan diri dan Tan Malaka dianggap penanggung jawab sehingga dia nanti dikejar-kejar.